Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Vina Nurmelia. Saya merupakan mahasiswa Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian angkatan 2020 di Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah jurnal tentang dampak pengolahan makanan terhadap protein. Judul dari jurnal yang akan saya bahas hari ini adalah pengaruh pemrosesan tekanan tinggi dan juga perlakuan panas pada gelasi protein daging kepiting biru. Table of contents yang akan saya bahas, yang pertama yaitu ada introduction, kemudian ada material and methods, kemudian ada result and discussion, dan yang terakhir ada conclusion. Oke, yang pertama yaitu introduction. Oke, yang pertama yaitu saya akan bahas tentang miosin. Miosin adalah salah satu protein yang sering ditemui pada produk makanan daging, sebagaimana merupakan 25% dari protein otot. Selain itu, protein ini memiliki kemampuan membentuk jaringan gel tridimensional. Monomer miosin dibentuk oleh 2 polipeptida besar dan 4 rantai ringan. Kemudian, modifikasi fisikokimia miosin mempengaruhi fungsi gel yang diperoleh dari daging, terutama perubahan struktur miofibril. Sifat fungsional produk daging yang direstrukturisasi dapat ditingkatkan dengan perlakuan kimia, biologi, fisik, ataupun kombinasi dari proses-proses ini. Selanjutnya ada high pressure processing atau proses tekanan tinggi. High pressure processing adalah proses non-thermal yang diterapkan untuk memodifikasi atau meningkatkan sifat protein di beberapa makanan. Modifikasi ini memungkinkan perubahan struktur protein dengan membuka dan denaturasi pada tingkat yang berbeda, yang mempromosikan perubahan koagulasi, agregasi, ataupun gelasi protein. Namun, tingkat protein yang terbuka akan tergantung pada tingkat tekanan yang diterapkan pada produk daging. HPP diterapkan pada miosin untuk meningkatkan agregasi dan gelifikasi oleh interaksi rantai dari satu sisi ke sisi lain melalui kovalen dan non-kovalen ikatan. Penerapan HPP pada protein miofibrilar mengubah alpha helix menjadi tidak teratur. Selain itu, ada peningkatan jumlah kelompok reaktif dan permukaan hidrofobisitas. Kualitas produk daging dan sifat tekstur gel dapat dipengaruhi oleh perubahan struktur protein miofibrilar. HPP dapat menjadi alternatif untuk mempromosikan gelifikasi protein daging kepiting dengan proses ekstraksi dan dapat meningkatkan hasil yang diperoleh. Kemudian kombinasi HPP dan juga perlakuan termal dapat diterapkan untuk menghasilkan produk makanan laut dengan kualitas yang memadai. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kemampuan gelling daging kepiting biru atau Calinectes sapidus, menilai efek dari HPP dan perawatan termal secara terpisah dan juga dalam kombinasi pada sifat fisikokimia dan reologi dari gel daging kepiting biru. Diharapkan hasil yang akan diperoleh dapat memungkinkan untuk mengidentifikasi kondisi proses yang diperlukan untuk mengembangkan produk restrukturisasi berbasis daging kepiting. Selanjutnya, saya akan membahas tentang material and methods yang digunakan dalam percobaan ini. Material yang digunakan dalam percobaan ini yaitu kepiting biru atau Calinectes sapidus. Kepiting biru jantan dengan lebar lebih dari 100 mm digunakan dalam percobaan ini. Kepiting hidup disimpan dalam keranjang plastik dengan es dan diangkut ke laboratorium. Di fasilitas laboratorium, kepiting disimpan di campuran air atau es selama 30 menit sebelum ekstraksi daging. Hal tersebut dilakukan untuk menurunkan metabolisme basal crustacea dan berat rata-rata kepiting adalah 245,2 kurang lebih 30,55 gram. Dalam percobaan kali ini ada beberapa metode yang digunakan. Yang pertama yaitu ekstraksi daging kepiting, kemudian persiapan gel oleh HPP, kemudian kalorimetri pemindaian diferensial atau DSC, kemudian spektroskopi inframerah transformasi Fourier atau FTIR, dan ada interaksi protein. Kemudian juga ada pengukuran reologi dinamis gel daging kepiting, dan yang terakhir ada analisis statistik. Kemudian ada ekstraksi daging kepiting. 64 kepiting dikupas karapes atau cangkang dan cakarnya. Kemudian
kelenjar pencernaan, lambung, jantung, gonad dihilangkan dengan cara dicuci. Kemudian tubuh kepiting dipotong menjadi 2 bagian dan diambil dagingnya. Kemudian cakar dipotong dan daging diekstraksi dengan pisau. Kemudian ekstrak daging dan cakar dicampur dan ekstrak disimpan dalam wadah plastik pada 4 derajat Celcius selama 1 jam. Hasil daging kepiting yang diperoleh sebesar 22% dari berat krustasea hidup. Selanjutnya yaitu ada persiapan gel oleh HPP. Daging kepiting mentah dihomogenisasi dengan NaCl 0,05 gram per 100 gram NaCl selama 30 detik. Kemudian dibagi menjadi 8 bagian, masing-masing 250 gram dan dimasukkan ke dalam plastik 25 mm. Kemudian sampel disegel vakum dalam kantong polietilen. Kemudian 8 bagian tadi dibagi menjadi beberapa perlakuan. 1 bagian sebagai kelompok mentah, yaitu tidak diolah. Kemudian 1 bagian lagi dimasak menggunakan water bath pada 90 derajat Celcius selama 20 menit. Kemudian 3 bagian dikenai proses tekanan tinggi pada 100, 300, dan 500 mPa selama 5 menit pada suhu kamar. Kemudian 3 bagian lagi diberi perlakuan panas dan tekanan tinggi pada 100, 300, dan 500 mPa diikuti dengan water bath 90 derajat Celcius selama 20 menit. Kemudian sampel yang dikenai proses penekanan tinggi dan proses kombinasi didinginkan dengan air es dan disimpan pada suhu 4 derajat Celcius sampai dianalisis. Selanjutnya ada kalorimetri pemindoyan diferensial atau DSC. Daging kepiting 10 mg dimasukkan ke dalam panci aluminium sebesar 40 liter. Panci ditutup dengan rapat menggunakan encapsulating dan kelembapan gel daging kepiting dihitung sebesar 89%. Kemudian parameter yang digunakan yaitu pemindaian dari 5-100 derajat Celcius, laju pemanasan 283,15 Kelvin per menit, dan pembersihan nitrogen pada 50 ml per menit. Kemudian suhu transisi yaitu Tmax dan entalpi yaitu delta H gel daging kepiting myosin diperkirakan menggunakan analisis universal 2000 perangkat lunak atau instrumen TA. Selanjutnya yaitu ada spektroskopi inframerah transformasi Fourier atau FTIR. Spektrum FTIR sampel gel daging kepiting sebesar 100 mg dicatat menggunakan spektrofotometer inframerah yang dilengkapi dengan aksesori kristal prisma ATR. Kemudian Fourier self deconvolution atau FSD di wilayah amida 1 yaitu 1600 sampai 1700 per cm dilakukan untuk mengidentifikasi puncak yang terkait dengan struktur sekunder protein. Kemudian semua percobaan ini dilakukan dengan 3 kali ulangan. Selanjutnya ada interaksi protein. Kelarutan solubilitas gel daging kepiting dalam larutan spesifik digunakan untuk menentukan ikatan ion, ikatan hidrogen, interaksi hidrofobik, dan ikatan disulfida. Larutan yang digunakan yaitu bisa dilihat, yaitu kebanyakan adalah larutan yang digunakan yaitu NaCl, kemudian ada urea, dan juga ada larutan 2 beta mercaptoetanol. Semua larutan ada diberi simbol tertentu seperti Sa, Sb, Sc, Sd, dan Se. Kemudian, ikatan ion diukur dari perbedaan antara protein yang dilarutkan dalam Sb dan Sa. Kemudian, ikatan hidrogen diukur dari perbedaan antara protein yang dilarutkan dalam Sc dan Sb. Kemudian, interaksi hidrofobik diukur dari perbedaan antara protein yang dilarutkan dalam Sd dan protein yang dilarutkan dalam Sc. Kemudian ikatan disulfida diukur dari perbedaan antara protein yang dilarutkan dalam Se dan protein yang dilarutkan dalam Sd. Selanjutnya ada pengukuran reologi dinamis gel daging kepiting. Bisa dilihat dalam daftar alirnya, gel daging kepiting dipotong menjadi sampel silinder berdiameter 20 mm dan tebal 1 mm. Kemudian setiap sampel yang melebihi pelat atas dipotong dengan hati-hati. Kemudian sampel diselesaikan selama 5 menit sebelum analisis untuk memastikan keseimbangan termal dan mekanik selama pengujian. Kemudian suhu transisi atau Tmax dan entalpi yaitu delta H gel daging kepiting myosin diperkirakan menggunakan analisis universal 2000 perangkat lunak atau instrumen TA. Kemudian lapisan tipis minyak mineral dioleskan di tepi pelat untuk mencegah hilangnya kelembapan.
Kemudian proses gelasi disimulasikan in situ, memanaskan sampel dalam reometer dengan analisis satuan suhu. Kemudian semua tahap pemanasan dilakukan pada frekuensi konstan yaitu 6,28 radian per second dengan tahapan yang pertama dari 25 sampai 90 derajat Celcius pada 275,65 Kelvin per menit. Kemudian yang kedua ada pada 90 derajat Celcius selama 5 menit dan yang ketiga dari 90 ke 25 derajat Celcius dalam 5 menit. Kemudian selama perubahan suhu, modulus penyimpanan yaitu G aksen dan kehilangan tangan atau tan gamma dicatat setiap pengukuran dilakukan dengan 3 kali ulangan. Yang terakhir ada analisis statistik. ANOVA dilakukan dengan membandingkan sampel gel daging kepiting yang dielaborasi dengan pelakuan HPP. Kemudian perbedaan antara nilai rata-rata dievaluasi dengan uji Turkey menggunakan selang kepercayaan 95%. Selanjutnya, saya akan membahas hasil dan pembahasan dari percobaan yang telah dilakukan. Yang pertama yaitu kalorimetri pemindaian diferensial atau DSC. Termogram sampel yang dikenai HPP yaitu batch PC serta HPP dan panas yaitu batch PH masing-masing ditunjukkan pada gambar 1A dan gambar 1B. Kemudian batch PC yaitu pada gambar 1A menunjukkan puncak endotermik atau Tmax yang disebabkan oleh denaturasi termal protein myofibrilar. Pada gambar 1A, puncak endotermik yang khas dikaitkan dengan myosin diamati pada sampel tanpa perlakuan yaitu daging kepiting mentah. Nilai suhu transisi atau Tmax dari termogram adalah 44,65 kurang lebih 0,07, kemudian 44,15 kurang lebih 0,09, dan 43,25 plus minus 0,07 derajat Celcius untuk tanpa perlakuan. 100 PC dan 300 sampel PC masing-masing. Sampel yang diperlakukan pada 500 MPa tidak menunjukkan Tmax, menunjukkan bahwa myosin benar-benar terdenaturasi pada tekanan ini. Selain itu, puncak transisi termal yang buruk diamati pada sampel yang diperlakukan pada 300 MPa. Mungkin akibat denaturasi parsial yang disebabkan oleh tekanan. Kemudian ada perbedaan yang signifikan P kurang dari 0,05 pada suhu transisi antara perlakuan dan sampel gel daging kepiting bertekanan pada 300 dan 500 MPa. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat denaturasi meningkat dengan tekanan. Efek ini dapat dikaitkan dengan entalpi atau delta H denaturasi myosin yang sudah disediakan pada tabel 2. Kemudian tidak ada perbedaan yang signifikan yang diamati antara non-perlakuan dan gel daging kepiting pada perlakuan 100 MPa. Dalam sampel dari batch PC pada 300 MPa, terjadi penurunan entalpi myosin yang signifikan. Pada 500 MPa, tidak ada denaturasi protein lebih lanjut yang terdeteksi. Kemudian dalam gel daging kepiting dengan perlakuan HPP dan panas, termogram DSC, yaitu pada gambar 1B, tidak menunjukkan puncak transisi termal. Mungkin disebabkan karena tidak ada perbedaan yang terdeteksi di antara sampel. Sehingga hasil menunjukkan bahwa perlakuan panas 90 derajat Celcius per 20 menit mendorong denaturasi total dari protein myofibrilar terlepas dari tekanan yang diberikan. Selanjutnya ada spektroskopi inframerah transformasi Fourier. Fraksi struktur sekunder dalam gel daging kepiting disajikan sebagai persentase pada tabel 3. Secara umum, penurunan presentase alpha helix dan peningkatan struktur beta sheet dan beta turn diamati setelah perlakuan HPP pada kelompok PC dan kelompok PH. Dalam batch PC, alpha helix menurun secara bertahap dari 43,48% pada sampel mentah menjadi 24,57% pada sampel dengan perlakuan tekanan 500 MPa. Kemudian beta sheet meningkat dari 30,11% pada sampel mentah menjadi 45,70% pada sampel tekanan 500 MPa. Dan struktur beta turn meningkat dari 26,42% dari sampel mentah
menjadi 29,72% pada sampel dengan tekanan 500 mPa. Stabilitas alpha helix terutama disebabkan oleh ikatan hidrogen intramolekul antara oksigen karbonil dan aminohidrogen dari rantai peptida. Penerapan HPP dapat mengganggu interaksi ini dan mendorong perubahan dalam protein miosin atau aktin yang dapat tercermin dalam hilangnya alpha helix, disertai dengan pembentukan beta sheet. Perubahan ini disebabkan oleh perlakuan HPP dapat mengekspos rantai samping asam amino yang terkubur di dalam daerah hidrofobik, dan itu bisa diikuti oleh terbukanya molekul protein dan pembentukan ikatan baru. Beta sheet adalah struktur yang relatif longgar jika dibandingkan dengan alpha helix. Hal ini memungkinkan lebih banyak rantai samping yang kemudian lebih tersedia untuk berinteraksi. Interaksi ini penting untuk agregasi protein myofibriller. Di sisi lain, denaturasi protein yang diinduksi termo, yaitu 90 derajat Celcius selama 20 menit, dibandingkan dengan sampel mentah, menunjukkan penurunan alpha helix sebesar 32% dan peningkatan struktur beta sheet sebesar 49%. Pada waktu bersamaan, beta turn menurun sebesar 13%, menunjukkan disorganisasi protein, terutama karena perlakuan termal daripada denaturasi mekanis. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perlakuan pemanasan memecah rantai ikatan hidrogen yang mendukung konfigurasi alpha helix dan secara bersamaan memperkuat interaksi hidrofobik yang mendominasi beta sheet. Kemudian ada kelarutan protein. Untuk gel daging kepiting, proporsi ikatan ion menurun ke level terendah pada perlakuan panas sampel dari batch 300 pH yaitu 1,64 gram per liter dan batch 500 pH pada 1,78 gram per liter. Proporsi ikatan ion lebih tinggi pada sampel dengan perlakuan HPP saja, yaitu pada 100 dan 300 mPa. Perlakuan panas mengurangi proporsi dari ikatan hidrogen. Kemudian proporsi minimum diperoleh untuk daging kepiting gel dari batch pH 100, yaitu 1,833 gram per liter. Sebaliknya, proporsi ikatan hidrogen gel daging kepiting lebih tinggi pada sampel bertekanan, yaitu batch PC, pada 100 dan 300 mPa. Proporsi interaksi hidrofobik dalam gel daging kepiting menunjukkan perilaku yang sama seperti ikatan ionik dan hidrogen. Interaksi ionik dan hidrofobik yang melimpah diamati di semua sampel batch pH. Sebaliknya, ikatan disulfida lebih rendah daripada ikatan ionik, hidrogen, dan interaksi hidrofobik di semua sampel HPP batch PC. Kemudian, dari gel daging kepiting. Hal ini menunjukkan bahwa ikatan disulfida mungkin bukan interaksi utama dalam pembentukan gel. Namun, dalam semua gel daging kepiting yang diberi perlakuan panas, jumlah ikatan disulfida lebih tinggi daripada interaksi lainnya. Hal ini dapat disimpulkan bahwa ikatan disulfida adalah salah satu interaksi utama yang terlibat dalam struktur yang terbentuk dalam gel yang mengalami perlakuan thermal. Yang terakhir ada pengukuran reologi dinamis gel daging kepiting. Nilai G aksen adalah perkiraan energi yang tersimpan dan mencerminkan tingkat pembentukan 3 dimensi jaringan gel. Selama pengujian, suhu dinaikkan dari 25 menjadi 90 derajat Celcius, kemudian tetap pada 90 derajat Celcius selama 5 menit, dan kemudian menurun dari 90 derajat Celcius menjadi 25 derajat Celcius. Ini menentukan 3 zona. Di zona pertama, selama gelasi in situ, nilai-nilai G aksen gel daging kepiting bertekanan yang diberi perlakuan penekanan, yaitu pada gambar 3A, menunjukkan transisi antara 30 dan 45 derajat Celcius terkait dengan denaturasi kepala miosin membentuk struktur longgar yang dapat dikaitkan dengan penurunan halus nilai G aksen. Kemudian penurunan nilai G aksen dipercepat ketika suhu mencapai 40 atau 35 derajat Celcius dalam sampel yang diperlakukan pada 100 atau 300 mPa. Sementara itu, dalam sampel yang diperlakukan pada 500 mPa, penurunan kemiringan nilai G aksen konstan di wilayah tersebut. Perilaku ini menunjukkan bahwa tingkat tekanan 300 dan 500 mPa menurunkan suhu denaturasi protein. Kemudian di detik zona 40 hingga 55 derajat Celcius,
Kenaikan nilai G aksen diamati di mana denaturasi ekor miosin menyebabkan peningkatan fluiditas molekul dan agregasi protein terjadi membentuk jaringan gel. Dalam sampel yang diperlukan pada 500 mPa, nilai G aksen yaitu 0,97 kPa mulai meningkat pada 43 derajat Celcius. Sementara itu, dalam gel dari mentah dan 100 mPa, kenaikan nilai G aksen masing-masing 1,39 dan 1,63 kPa dimulai pada 40 derajat Celcius. Kenaikan parameter ini pada sampel yang diperlakukan pada 300 mPa terjadi pada 45 derajat Celcius, yaitu 0,65 kPa. Transisi yang diamati dalam dua zona ini selama sapuan suhu lebih jelas di daging kepiting gel yang diperlakukan pada 100 mPa dibandingkan dengan gel yang diperoleh dengan perlakuan 300 atau 500 mPa. Kemudian perawatan terakhir menghasilkan tingkat yang lebih tinggi dari denaturasi protein. Zona ketiga ini didefinisikan oleh jalan pendinginan, yaitu penurunan suhu pada 90 hingga 25 derajat Celcius. Di wilayah ini, terjadi peningkatan dalam nilai G aksen, diamati di semua gel daging kepiting. Pembentukan banyak ikatan hidrogen dan yang bertanggung jawab atas peningkatan nilai G aksen. Kemudian nilai tan didefinisikan sebagai rasio antara kehilangan dan penyimpanan modulus. Artinya, semakin tinggi nilai tan, maka semakin kental atau kurang elastis sampel. Gel daging kepiting mentah pada batch 100 dan 300 PC memiliki transisi reologi yang serupa. Sampel ini menghasilkan reogram terdiri dari puncak tan pada sekitar 45 derajat Celcius. Kemudian kenaikan nilai tan selama pemanasan terkait dengan pembentukan sol yang lebih kental dengan miosin saat dipanaskan hingga lebih dari 30 derajat Celcius. Karena tingkat tekanan yang lebih tinggi diterapkan, nilai loss tangen mulai berubah pada suhu yang lebih rendah. Dalam sampel bertekanan pada 300 dan 500 mPa, nilai tan berubah pada 54 dan 50 derajat Celcius masing-masing. Sementara itu, suhu di mana nilai tan mencapai nilai rendah praktis konstan, yaitu masing-masing 0,10 dan 0,17, adalah sekitar 70 derajat Celcius untuk gel dari daging kepiting mentah atau daging yang diolah di 100 mPa dan suhu ini turun menjadi 60 atau 53 derajat Celcius untuk sampel yang diberi perlakuan pada 300 atau 500 mPa. Masing-masing penurunan parameter ini antara 45 dan 80 derajat Celcius terjadi ketika gel irreversibel dan padat dibentuk oleh perubahan konformasi miosin. Kemudian penurunan konstan dalam nilai tan dari 0,22 menjadi 0,09 di semua sampel dari batch pH mulai dari sekitar 40 derajat Celcius karena efeknya perlakuan suhu panas. Suhu ini menunjukkan awal dari agregasi protein di semua sampel batch pH. Pada suhu akhir tahap 90 derajat Celcius, nilai tan berkisar antara 0,08 hingga 0,09 dalam sampel batch pH dibandingkan dengan nilai kisaran 0,09 sampai 0,11 yang diamati pada gel daging kepiting dari batch PC. Untuk kesimpulannya, pada penentuan nilai G aksen, pembentukan gel daging kepiting dapat dicapai dengan interaksi pendinginan yang menstabilkan air dalam jaringan protein dan memperkuat struktur gel. Kemudian untuk hasil loss tangen, konformasi protein myofibrilar berubah lebih lanjut menjadi padat dan irreversible gel. Oke, terakhir saya akan membahas kesimpulan yang bisa diperoleh dari percobaan yang telah dilakukan. Pertama, protein daging kepiting dimodifikasi oleh HPP dengan atau tanpa perlakuan panas. Kemudian analisis DSC menunjukkan bahwa HPP tidak menginduksi penuh denaturasi miosin di bawah 500 mPa. Kemudian penerapan HPP pada gel daging kepiting menghasilkan jaringan protein dengan struktur yang distabilkan oleh non-kovalen interaksi seperti yang diamati dengan peningkatan jumlah ion hidrogen dan ikatan hidrofobik.
Kemudian, gel yang diperoleh setelah perlakuan HPP atau dengan kombinasi tekanan dan perlakuan termal memiliki tekstur yang lembut dan jaringan yang fleksibel, dan mereka kurang kaku dibandingkan sampel kontrol. Perilaku ini disebabkan oleh penataan ulang konformasi di mana struktur protein dimodifikasi. Namun, gel yang diperoleh setelah HPP dan perawatan termal menyajikan protein yang sepenuhnya terdenaturasi serta agregasi kuat yang didorong oleh ikatan disulfida. Kedua perawatan modifikasi protein asli seperti yang dicerminkan oleh perubahan pada protein sekunder setelah denaturasi protein dan gelasi berikutnya. Kemudian yang terakhir, penerapan HPP sebelum proses pemanasan mempromosikan formasi struktur gel yang stabil dari jaringan protein. Kemudian penggabungan perawatan di tingkat tekanan 100 mPa dan perlakuan panas pada 90 derajat Celcius layak menjadi alternatif untuk mendapatkan gel daging kepiting dengan struktur protein yang stabil. Namun, studi tentang penerapan tingkat tekanan yang lebih rendah dari 300 mPa harus dilakukan untuk lebih memahami efek HPP terhadap daging gel kepiting. Kemudian ini adalah jurnal yang saya gunakan, yaitu Velasquez G. et al. Dan diterbitkan pada tahun 2021 dengan judul Effect of High Pressure Processing and Heat Treatment on the Chelation Properties of Blue Crab Meat Proteins. Jurnal ini terdapat pada Jurnal Food Science and Technology pada halaman 1-7. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.